tadi pelajaran sudah mulai dikerjakan ya. Hari ini Raju udah tahu kenapa ibu panggil ke sini? Belum tahu ya. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individual. Nanti di sini ibu minta kepada Raju untuk bercerita secara terbuka, secara jujur kepada ibu tentang ibu kan dapat laporan nih dari wali kelas, dari wakil kesiswaan, katanya Raju ketahuan merokok di toilet, ya enggak? Ya. Kapan itu kejadiannya? Hari Rabu kemarin. Hari Rabu kemarin. Nanti di sini Raju silakan ya bercerita kira-kira tentang permasalahan Raju kemarin yang ketahuan merokok di toilet tersebut. Kemudian kita di sini mencoba untuk ibu di sini juga akan membantu Raju, nanti akan melakukan salah satu teknik konseling yang namanya latihan. Kegiatan kali ini kita akan laksanakan selama 40 menit. Jadi selama 40 menit ini ibu harapkan tadi Raju dapat terbuka, Raju dapat jujur bercerita dengan ibu. Kemudian Raju tenang saja, apapun yang Raju ceritakan di sini akan menjadi rahasia kita berdua antara Raju dan ibu. Seperti itu ya? Ya. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Baiklah. Ibu ingin tahu cerita kronologis sebenarnya itu seperti apa sih kemarin? Kutukan waktu pas jam pelajaran. Diajak kakak kelas. Oh, kakak kelasnya datang ke kelas Raju. Iya. Ya, siapa? Tamian. Ya, Bu. Ya. Terus aku tuh diajak, katanya awalnya tuh kan diajak ke toilet, aku juga nggak tahu awalnya, Bu. Terus kan aku ikut karena aku orangnya kan nggak enakan, jadi aku ikut kan. Pas nyampe di WC, dia ngeluarin rokok, Bu. Oh, jadi kamu sebelumnya belum tahu? Belum tahu, ya. Lanjut. Terus dipaksa buat ngerokok. Awalnya aku nolak karena kan aku orang yang nggak enakan, jadi aku terima, Bu. Oh, jadi karena kamu itu tadi kakak kelas yang ngajak merokok, kemudian awalnya kamu belum tahu, awalnya dia cuma bilang mau ke toilet saja, belum tahu kalau dia merokok di sana, ternyata diajak untuk merokok seperti itu. Merokok, Bu. Jadi bukan keinginan Raju sendiri untuk merokok tersebut. Bukan. Iya, jadi seperti itu cerita. Raju awalnya diajak ke toilet oleh si Tamian ya. Kelas berapa itu namanya? Kelas 12. Kelas 12. Kemudian Raju awalnya belum tahu mau diajak merokok, sampai di sana ternyata diajak merokok karena nggak enakan tadi. Nggak bisa menolak ya jadi. Ya. Nggak bisa menolak karena dia kakak tingkat. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu masa tetap nggak enakan ya. Nah, menurut Raju kira-kira jadi dampaknya apa? Dampak dari Raju tadi akhirnya ikutan merokok di sana di toilet. Satu apa tadi? Ketahuan. Kalau sudah ketahuan sama guru-guru, Ya tercemar nama baik. ya satu tercemar nama baik. Kemudian saya menyesal. Dapat sanksi nggak kira-kira nantinya? Dapat sanksi. Nah, banyak kan berarti dampak dari perilaku merokok yang kamu tadi ikut-ikutan teman seperti itu ya. Ya. Tujuan kita di sini adalah membantu Raju untuk dapat mengatakan tidak, ya, mengatakan tidak atau berperilaku asertif, mengungkapkan apa yang sebenarnya Raju ingin mengungkapkan. Jadi sebenarnya Raju itu tidak mau kan? Tidak mau ya, karena tidak bisa menolak tadi, apalagi itu kakak tingkat. Jadi terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Nah, kita akan melakukan teknik itu tadi, teknik latihan asertif. Berdasarkan apa yang Raju ceritakan, kita akan melakukan teknik latihan asertif, suatu teknik untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya Raju rasakan, apa yang sebenarnya Raju pikirkan, apa yang sebenarnya ingin Raju ungkapkan. Ya. Raju, apakah perilaku merokok tersebut negatif? Negatif. Ya. Yakin? Yakin. Jadi kamu meyakini ya bahwa perilaku tadi Raju sudah tahu belum berarti perilaku asertif itu apa? Belum tahu. Tadi yang seperti ibu katakan, perilaku untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin Raju ungkapkan. Ya, ingin Raju ungkapkan. Seperti misalnya Raju punya teman nih, ya. Rumah Raju sama rumah teman Raju itu jauh, ya. Misalnya sekitar 3 km, tapi teman Raju itu meminta Raju untuk jemput saya ya, jemput aku ya. Ya.
Di situ Raju merasa apa? Meskipun jauh, tapi Raju pasti mau kan untuk menjemputnya karena gak enakan ya menolak. Nah, perilaku asertif di situ Raju, contohnya Raju bisa menolak. Raju bisa menolak, tentunya tetap dengan memikirkan dengan sopan santun ya, tetap memikirkan sopan santun agar tidak menyinggung perasaan si yang kamu tolak tadi ya. Menolak di sini maksudnya mengatakan tidak ya, sesuai dengan apa yang ingin kamu ungkapkan seperti itu ya. Rumahnya jauh nih, kemungkinan kalau kamu jemput dia, kamu juga bisa terlambat misalnya. Kamu menolak untuk kamu bilang nggak bisa. Nah, itu salah satu perilaku asertif. Udah paham? Paham. Jadi gimana contohnya tadi? Misalnya kan temanku tuh rumahnya jauh, kita 3 km. Kalau dia minta jemput aku tolak dengan kata tidak bisa gitu. Nah, seperti itu ya. Selain itu, setelah Ibu jelaskan tadi tentang perilaku asertif, jadi contohnya apa lagi? Misalnya nih, kayak ngajak rokok tadi Bu. ya ngajak rokok tadi, terus kamu bilang Tidak. nah tidak, ya itu salah satu contoh perilaku asertif. Yang lain dalam kehidupan sehari-hari apa? Kayak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya Bu. Ya seperti misalnya Kayak gadang gitu Bu, main game setiap begadang, hari. main game, Iya. ya. Kamu menolak. Iya. Perilaku asertif itu menolaknya ya, mengatakan tidak sesuai dengan apa yang kamu Inginkan. rasakan. Istilahnya berkata jujur ya. Ya, gitu. Karena kamu tadi tidak enakan, jadi kamu harus menerapkan perilaku asertif. Banyak orang berpikiran bahwa perilaku asertif itu kata lain dari tegas, tapi sebenarnya bukan tegas. Maksudnya nggak mau, nggak begitu. Tetap kita harus memikirkan, Sopan santun. iya, apa yang kita ungkapkan itu tetap harus berdasarkan dengan sopan santun, jangan menyinggung orang lain. Tapi tetap kita tolak, gitu ya. Ya. Pengalaman Raju nih, pengalaman Raju yang lain selain rokok tadi gak bisa nolak, apalagi perilaku Raju yang tidak bisa mengatakan secara jujur apa yang ingin Raju ungkapkan misalnya. Contohnya yang lain. Kayak kakak kelas tadi kan Bu sering ngajak bolos Bu. Pernah juga Iya. diajak bolos. Oh, terus? Iya aku Ikut juga. ikut juga karena gak enakan. Oh, karena gak enakan. Tapi gak enakannya dalam hal yang negatif ya kalau Iya. itu ya. Kalau hal positif misalnya, yang lain? Contohnya yang pernah pengalaman Raju? Yang positif Bu. Ya. Apa? Ayo. Misalnya tadi kan soal positif kan nggak mesti hal negatif kan? Kayak yang kamu jauh tadi kan? Itu sebenarnya bukan hal negatif kan karena menjemput tadi, tapi bisa menyebabkan hal yang negatif karena misalnya kamu menjemputnya jauh, akhirnya membuat kamu terlambat seperti itu ya. Kira-kira perilaku asertif ini menurut Raju bisa kita tempatkan pada saat kapan saja seperti yang telah dijelaskan tadi. Satu, Kayak ngajak merokok tadi Bu. ajak merokok. Yang lain bolos, Ngajak gadang gitu. ajak gadang. Intinya mengajak dalam hal-hal negatif Negatif, ya, ya. yang begadang, merokok, main game sampai larut malam. Intinya dalam hal-hal yang kira-kira aku nggak mau ya sebenarnya, aku nggak mau, tapi aku harus bisa mengatakan tidak, karena dalam pikiran aku, dalam perasaan aku, sebenarnya aku tuh tidak mau gitu kan ya. Iya. Ibu ingin kamu mencontohkan nih perilaku asertif itu. Misalnya ayo gitu, jalan ya. Iya. Jujur, mumpung Bapak Pak Warbu nggak masuk nih, ayo kita ke kantin misalnya. Tidak. 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 Ya kenapa? Tapi tidak hanya tidak aja Ju, tapi dengan disertai dengan alasan yang tidak menyinggung tetap tadi. Misalnya kamu misalnya lagi nggak enak badan, Raju misalnya nggak enak badan ya, Raju misalnya nggak enak badan, jadi misalnya diajak main bola, salah ibu ya, Raju main bola yuk. Angkat dulu. Oh, Angkat dulu saya Bu. kenapa? Lagi gak enak badan Bu. Nah ya, jadi jadi jangan dipaksakan intinya ya. Kalau kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak mau, jangan dipaksakan untuk tetap. Iya, ayo karena nggak enakan tadi, tapi harus kita tolak dengan alasan yang lain. Yuk, coba contohin lagi. Gimana misalnya dalam? Ya, contohnya misalnya ya, kamu mempraktekannya nih. Nggak
kamu berpikir, kita berpikir sama-sama. Contoh yang lain, kamu yang harus mempraktekkan perilaku itu. Tapi tidak hanya dengan kata tidak ya. Tetap ada alasan kenapa tidak seperti itu. Misal kayak boleh nggak Bu contoh kayak ngajak main game sampai larut malam tuh Bu? Boleh. Tapi kalau ada yang lain nggak apa-apa, yang lain misalnya. Malam-malam ya misalnya. Ibu, teman kamu misalnya, ibu jadi teman kamu ya. Ibu WA. Ju, kamu misalnya ada ulangan. Ya, besok kamu mau ulangan. Ju, mabar yo. Apa balasan kamu? Malas gak bisa. Jangan begitu kan, itu kalau kamu jawab malas, berarti itu bisa saja menyinggung perasaan orang tersebut. Kita buat alasan yang tidak menyinggung gitu. Tetap kita katakan tidak. Pertama misal, maaf ya, misalnya nggak bisa karena besok aku mau ulangan. Aku harus belajarnya, aku belum siap untuk ulangan, jadi aku harus belajar hari ini itu. Ya, ayo kita praktikkan lagi. Berarti kamu belum itu. Yang lain misalnya, ya, kamu belum siap. Teman kamu WA, Raju, mabar yuk. Kamu balas apa? Maaf ya nggak bisa karena besok aku ada halangan, jadi aku harus belajar. Nah iya, tetap kita harus, kita tetap mengungkapkan perasaan kita. Kan Raju nolak nih, meskipun diajak si siapa tadi? Tamian lagi untuk merokok. Ju, toilet yuk. Sampai toilet nih. Ya. Ada rukuk nih, nih Kak. Rukuk lah, cobalah. Ayo kamu jawabnya apa? Iya. Ya dulu lah, Tam. Karena rokok bahaya nanti. Iya, terus? Terutama apalagi kalau ketahuan sama guru bisa kena sanksi. Kalau nggak ketahuan jadi nggak apa-apa. Ya? Sama aja sih Bu. Iya, intinya berbahaya ya. Iya. Intinya kamu sudah paham konsepnya, sudah bisa mempraktekkan ya untuk jika kemudian hari diajak lagi oleh Tamian untuk merokok, bisa menolak. Bisa. Yakin bisa menolak. Yakin. Bagaimana sekarang perasaan kamu setelah kamu bisa mempraktikkan hal itu? Lega sih Bu. Lega, Ya. terus? Mungkin ini awal dari saya Bu. Dari yang gak enakan bisa menolak ajakan yang hal negatif gitu. Apalagi hal negatif ya. Ya. Tidak semua hal harus kita setujui, tidak semua hal harus kita ikuti. Kalau kita tidak mau, ya katakan tidak. Ya. Apalagi dalam hal-hal negatif, ya seperti itu ya. Ya. Jadi manfaat yang Raju peroleh dari kegiatan ini pertama apa? Saya bisa belajar dari yang gak enakan dari Bu. Bisa menolak, Bisa menolak. kemudian menghindari untuk tidak ikut hal-hal negatif. Iya, seperti itu. Berarti banyak ya manfaat Iya. ya setelah ini. Kira-kira setelah ini Raju bisa? Bisa. Yakin? Sudah yakin bisa untuk menolak? Yakin. Kita coba ya nanti ya. Setelah mungkin ini pertama, hari ini Raju sudah bisa menolak gitu kan. Raju sudah kenal konsepnya. Raju sudah bisa mencontohkan perilaku asertif, tapi nanti Ibu akan memantau terus kegiatan Raju. Kira-kira Raju sudah bisa belum menerapkan, mengimplementasikan apa yang telah kita lakukan hari ini dalam kehidupan sehari-hari Raju nantinya. Ibu ini Raju buat jurnal ya. Tentang misalnya Raju tulis hari ini, tanggal ini, misalnya pada jam ini saya sudah, tadi ada yang mengajak ini tapi sudah berhasil saya tolak dengan seperti ini, kan saya sudah bisa mengatakan tidak seperti itu ya. Minggu depan Ibu akan panggil Raju kembali, Ibu ingin lihat sejauh mana perkembangan Raju sudah bisa menerapkan perilaku asertif tersebut. Siap ya? Siap. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. 1 minggu ya berarti ya kita coba ya. Ibu akan pantau Raju. Kira-kira sudah bisa belum menerapkan. Sih atas kehadiran Raju di sini Ibu minta tolong Raju juga mengerjakan instrumen evaluasi 1 ya. Ibu ingin tahu kan? Terima kasih atas kehadiran Raju. Setelah ini pelajaran Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia yang mengajar Bapak Abdul. Iya, berarti siap-siap ya nanti ya. Ya. Siap-siap untuk masuki pelajaran Pak Abdul. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga berhasil ya, Ya. untuk perilaku.